sudah menjadi kultur Fuad sendiri di setiap periode. Semakin tahun itu jumlah penduduk Indonesia, katakan Indonesia itu semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad jurusan manajemen hadis. Siang menjelang sore, Iya. saya Fitrina Aziza dari LPM Aksara ingin bertanya sedikit nih tentang acara hari ini. Dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Saya Jinan Tia Bagita, biasanya dipanggil Jinan, perwakilan dari Dima Fuad yang kebetulan tadi juga jadi pelaksana acara pada siang hari tadi. Ya. Terima kasih. Yang pertama saya pengen menanyakan nih Mbak, apa sih latar belakang acara ini dengan tema seperti itu tadi? Oke, baik. Mungkin sedikit penjelasan ya. Bahwasanya di dalam Dima Fuad sendiri ada salah satu divisi, yakni divisi intelektual. Nah, divisi intelektual itu punya program kerja. Salah satunya adalah Forum Mahasiswa Fuad, yang mana dalam satu periode terselenggara sebanyak 3 kali. Dan kebetulan penyelenggaraan pada hari ini tadi itu penyelenggaraan yang kedua. Jadi memang sudah menjadi kultur Fuad sendiri di setiap periodenya, khususnya di Dima Fuad untuk menaungi para mahasiswa Fuad. Kalau yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat ekologi, spesifiknya di sampah, karena kalau dipikir-pikir kembali sebenarnya hal yang sering kita lupakan itu adalah hal-hal yang kecil. Misalkan sampah itu sendiri, kita tidak usah jauh-jauh berpikir erupsi dan lain sebagainya kalau berbicara tentang ekologi. Padahal di sekeliling kita sendiri sampah merupakan partikel yang sering kita lupakan. Dan berangkat dari tema PBAK Fuad 2022, kesadaran mahasiswa. Jadi salah satu mengapa format yang kedua kali ini mengangkat sampah adalah salah satunya untuk mengembalikan kembali kesadaran mahasiswa terhadap sampah di sekitarnya. Jadi kalau kita belum bisa merubah dunia untuk lebih baik, minimal kita bisa berubah menjadi yang lebih baik, dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang disampaikan para narasumber tadi, bahwasanya nggak ada yang bisa merubah kita, nggak ada yang bisa merubah dunia kalau kita sendiri belum berubah, begitu. Baik, Mbak. Jadi kalau saya bicara tentang tujuan daripada acara ini, apa sih yang ingin disampaikan secara luas kepada khalayak? Sebenarnya kalau ingin menyampaikan banyak hal kepada khalayak itu seperti omong kosong. Kalau dari diri kita sendiri itu belum ada perubahan, seperti yang tadi narasumber sebutkan, seperti yang tadi narasumber bicarakan dan diskusikan bersama teman-teman. Jadi kalau yang ingin disampaikan kepada khalayak itu mungkin ini, kita nggak usah berekspektasi, kita tidak usah banyak membicarakan teori, apalagi kita di generasi sekarang itu terkenal dengan generasi strawberry, yang mana kelihatannya bagus, indah, cantik, tapi ternyata ketika dipotong itu kita lunak, lemah. Hanya tampilannya yang bagus, tapi ternyata isinya itu kosong blong, nol putul. Jadi nggak usahlah kita muluk-muluk berbicara teori tentang gunung, bumi dan lain sebagainya. Kalau dimulai dari hal-hal kecil saja kita belum melakukannya. Jadi nggak ada yang ingin disampaikan. Yang penting bagaimana kesadaran kita bisa tumbuh, apalagi memang tadi tema kita secara spesifik adalah sampah. Jadi bagaimana kesadaran kita sendiri sebagai mahasiswa yang digaung-gaungkan agent of change itu bisa membawa perubahan, membawa kesadaran untuk sampah itu sendiri. Oke Mbak, baik. Yang terakhir nih Mbak,
tindakan pasca daripada acara ini apa sih yang ingin tindakan? Output dari acara ini yang paling utama adalah menumbuhkan kesadaran. Kalau kesadaran, kalau dibicarakan kalau mahasiswa itu kamu mau melestarikan bumi dan lain sebagainya, iya mau. Tapi sebenarnya kesadaran itu benar-benar kesadaran yang timbul dari diri sendiri ataukah dari paksaan orang lain? Sebenarnya paksaan itu bagus untuk membuat kita itu lebih bersemangat. Kita dipaksa untuk bisa gini-gini untuk tujuan yang lebih baik. Jadi kalau membicarakan output, minimal dimulai dari sendiri, bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau ada sampah, minimal kalau ada sampah kita ambil, kita buang ke tempatnya. Kalau ada sampah dibuang sembarangan, kita membuang sampah juga dibuang di tempatnya. Tidak menyebarkan banyak sampah, tidak mengkonsumsi barang-barang yang mungkin sulit diurai. Jadi outputnya minimal dimulai dari sendiri. Kalau output yang lebih besar, kita akan terus-menerus berdiskusi dan juga tentunya dengan aksi ya. Bahwasanya sebenarnya sampah itu bisa manfaat, nggak hanya jadi sampah. Beda dengan sampah masyarakat yang mungkin kadang tidak bermanfaat, tapi sebenarnya sampah itu bisa jadi olahan yang mana barangkali setelah adanya format yang membahas tentang spesifiknya sampah, ada bank sampah di kampus kita sendiri. Sampah tidak hanya dibuang. Kalau sampean tahu di belakang pasca itu sampah setelah dikumpulkan di sini itu dibakar di sana. Jadi ada seharusnya memang ada tindak lanjut untuk sampah organik itu bagaimana, sampah ini bagaimana. Nah, harapannya barangkali setelah ini penggagas bank sampah yang ada di kampus adalah teman-teman dari FUAD setelah adanya diskusi ini. Begitu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak Gina. Iya, sama-sama. Nama saya Basaruddin Zainunafi, mahasiswa FUAD, yang kebetulan pada kesempatan kali ini atau acara format kali ini diamanai sebagai moderator, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini langsung ke pertanyaannya Mas. Gimana sih, apa hal yang penting disampaikan pada acara ini yang menurut Mas penting? Oke, perlu kita tahu dan juga sadari bersama bahwa semakin tahun itu jumlah penduduk Indonesia, katakanlah Indonesia, itu semakin meningkat jumlahnya dan kebutuhan konsumsi itu juga semakin meningkat. Walhasil nanti akan berakibat padanya adanya sampah, katakanlah sampah yang menumpuk. Itu yang perlu kita sadari bersama. Akhirnya ada keresahan dari teman-teman panitia terkait hal itu untuk menyoroti perihal sampah, yang juga membahas terkait ekologi yang secara di lingkungan kita itu banyak terjadi ya kerusuhan atau ekosistem yang kurang layak lah. Lalu hal apa yang ingin Mas pribadi sampaikan untuk kedepannya? Mungkin. Oke, yang perlu secara pribadi saya sampaikan sesuai dengan hasil diskusi tadi bahwa perlu adanya kesadaran akan 3 hal dalam pengolahan sampah: reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, tadi juga disampaikan bahwa semoga hal itu nanti bisa dimanfaatkan agar tempat-tempat pembuangan sampah atau TPA itu juga minim, mengingat data di Tulungagung itu masuk setiap harinya sebanyak 500 ton. Nah, sedangkan yang bisa diolah itu perharinya sekitar 120 ton. Nah, jadi masih ada PR sekitar 380 ton. Nah, itu kan menjadi PR bersama kita dan juga keresahan. Nah, mengingat bumi itu diartikan sebagai ibu jika kita menelisik ke nenek moyang yang ya katakanlah beliau itu apa ya, cinta terhadap lingkungan, kurang lebih seperti itu. Acara kali ini Pemahaman saya mungkin sederhana, semua
upaya dari pemerintah, kemudian banyak ada namanya seperti organisasi lembaga yang menanggulangi dampak buruk yang akan disalurkan oleh sampah-sampah rumah, sampah-sampah pabrik sebagainya, itu sudah sangat efisien sampai detik ini pun kita bahwasanya permasalahan sampah ini permasalahan yang dari dulu hingga saat ini gitu, dan belum usai-usai. Melihat dari negara-negara yang sudah sangat berkembang, sudah sangat lebih baik, cuman itu upaya yang ada di masyarakat, upaya ada di lembaga tadi, pemerintahan sebagai sudah sangat cukup baik. Tetapi semua itu kembali kepada diri kita sendiri, kepada diri seseorang itu bagaimana menanggapi perihal dampak yang akan disalurkan oleh sampah tadi. Jadi inti pembahasan pada kali ini bagaimana semua itu kembali ke masyarakatnya, individual masing-masing ketika menanggapi perihal sampah. Karena sesungguhnya sampah merupakan hal yang pasti kita miliki, karena semua orang pasti yang makan, minum, pakaian sudah kotor, pakaian sudah rusak, kemudian dibuang sebagainya, itu menjadikan sampah yang misalnya satu orang saja membuang sampah sembarangan, itu mendapatkan hal buruk bagi 1000 orang yang akan hidup setelahnya.